setelah absen sejak awal Oktober. Adrien Rabiot comeback di laga krusial. Menurut laporan dari Tuttosport, gelandang berusia 30 tahun itu telah sepenuhnya memulihkan kebugarannya menjelang Derby della Madonnina yang sangat dinanti. Kembalinya Rabiot menjadi angin segar bagi pelatih Massimiliano Allegri. Pemain internasional Prancis itu segera menempati posisi penting dalam starting 11 Max Allegri. Tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan Serie A berturut-turut. Kehadirannya memberikan kestabilan di lini tengah Rossoneri. Menariknya, kemerosotan performa Milan terjadi bersamaan dengan absennya Rabiot. Rossoneri tercatat kehilangan poin dalam 3 dari 5 pertandingan tanpa kehadiran pemain kunci tersebut di lini tengah. Massimo Ambrosini, Inter Milan ball possession versus AC Milan counter attack. Massimo Ambrosini membedah taktik AC Milan dan Inter Milan di Derby della Madonnina. Nerazzurri suka menguasai bola. Rossoneri fokus serangan balik. Mereka memiliki catatan tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka melawan Nerazzurri. Sebuah statistik yang patut diperhitungkan. Meskipun Inter sebelumnya sempat mengalami periode buruk. Tim asuhan Cifu ini sedang berada dalam performa puncak dan telah memenangkan 4 pertandingan kompetitif terakhir mereka secara berturut-turut. Bahkan, mereka berhasil mencetak setidaknya 2 gol dalam setiap kemenangan tersebut. Berbicara kepada media La Repubblica, legenda AC Milan, Massimo Ambrosini memberikan pandangannya mengenai laga derby. Laga ini akan menjadi ujian kredibilitas Inter dalam perburuan gelar Serie A. Inter, yang sangat suka mengontrol permainan, akan menyerang. Milan akan siap untuk melakukan serangan balik dan memanfaatkan setiap ruang kosong yang tersedia untuk menyerang balik, kata Ambrosini. Juraj Kuka akui terkejut dengan kedatangan Luka Modric ke AC Milan. Mantan gelandang AC Milan, Juraj Kuka mengaku sangat terkejut dengan keputusan Luka Modric ke San Siro. Terlebih Modric langsung tampil konsisten. Dalam wawancara dengan Milan Vibes, mantan gelandang Milan, Juraj Kuka secara spesifik membahas kedatangan Modric dan juga mengomentari pemain lain seperti Rafael Leao, yang merupakan bagian dari skuad Rossoneri saat ini. Ketika ditanya apakah ia ingin bermain di lini tengah bersama Modric dan Adrien Rabiot, Kuka dengan penuh semangat memberikan jawaban yang tegas. Segera, bahkan dengan satu kaki saja. Pertama-tama, saya tidak menyangka dia akan pergi ke Milan. Saya pikir dia akan pensiun setelah Madrid atau kembali ke Kroasia. Saya terkejut dengan kedatangannya di Milan. Dan saya sangat senang, ujar Kuka. AC Milan umumkan Bud sebagai mitra resmi dan mitra regional baru. Melalui situs web resmi mereka, AC Milan mengumumkan telah mencapai kesepakatan baru dengan AB InBev, produsen bir terkemuka di dunia. Perjanjian ini menetapkan Bud, yang dikenal juga sebagai Budweiser, sebagai mitra baru. Kemitraan antara Milan dan Bud diciptakan untuk merayakan hubungan antara olahraga, kebersamaan, dan perayaan. Perjanjian ini mewakili pertemuan antara dua merek ikonik yang mempromosikan momen otentik perayaan dan kebersamaan. Melalui inisiatif khusus dan aktivitas pelibatan penggemar, kolaborasi ini bertujuan untuk menjadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan berbagi dan koneksi sosial. Pihak klub juga mengonfirmasi bahwa Bud akan menjadi bir yang tersedia secara eksklusif di bar publik dan semua area hospitality di San Siro. Selain itu, akan ada acara tambahan untuk para penggemar sepanjang tahun. Ingin kembali ke Eropa, Thiago Silva akan pertimbangkan tawaran Milan. Thiago Silva dilaporkan tertarik dengan gagasan mengakhiri karir bermainnya di Eropa. Hal ini muncul di tengah laporan yang mengaitkannya dengan AC Milan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan harapan mereka dalam perburuan Scudetto musim ini. 13 tahun setelah bek asal Brasil itu hengkang ke Paris Saint-Germain. Namun, agennya kemudian membantah keras ide tersebut. Kini, harapan datang dari Brasil. Menurut laporan dari O Globo, Thiago Silva kini tengah mempertimbangkan untuk kembali ke Eropa. Keputusan ini diambil meskipun kontraknya dengan Fluminense sebenarnya masih berlaku hingga Juni tahun depan. Hal ini menunjukkan keseriusan sang pemain. Oleh karena itu, kesepakatan antara kedua belah pihak diperkirakan akan tercapai setelah partisipasi mereka di Copa do Brasil berakhir. Belum sesuai harapan, Rafael Leao tetap jadi pusat proyek AC Milan. Rafael Leao terus jadi sosok yang sangat penting bagi AC Milan. Oleh karena itu, manajemen mempertimbangkan langkah mengikatnya dengan kontrak baru. Ia telah mencatatkan 7 penampilan, dengan 5 diantaranya sebagai starter. Selain itu, ia juga berhasil menyumbangkan 4 gol dan 1 assist, serta menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa di lapangan. Secara statistik, Leao juga telah mencatatkan 3 gol dan 4 assist dalam pertandingan derby yang dilakoninya. Angka ini menunjukkan kontribusinya yang penting dalam laga-laga besar Rossoneri.
Menurut laporan dari Corriere dello Sport, manajemen Milan kini tengah mempertimbangkan untuk memperbarui kontrak Leao yang saat ini akan berakhir pada Juni 2028. Dianggap titisan Lukaku, Milan dan Juventus berebut René Mitongo. Menurut laporan dari TMW, René Mitongo adalah salah satu striker muda paling menjanjikan yang muncul di kancah sepak bola Belgia saat ini. Ia dianggap memiliki potensi luar biasa dan dijuluki sebagai The Next Romelu Lukaku. Menurut laporan yang sama, Juventus dan AC Milan kini sedang memantau remaja tersebut dengan cermat. Kedua klub raksasa Italia itu memiliki ide untuk membawanya ke Italia untuk dikembangkan lebih lanjut. Tim utama Milan memang membutuhkan seorang striker baru saat ini. Namun, Mitongo diyakini awalnya akan bergabung dengan tim Milan Futuro, yang merupakan tim muda Milan, yang kini bermain di Serie D. Peran besar Christian Pulisic jaga lini depan Milan tetap tajam. Christian Pulisic mengambil peran besar dalam menjaga lini depan AC Milan tetap tajam, terlebih dengan kondisi tim rossoneri yang tidak punya penyerang tengah. Dari seorang pemuda yang pemalu dan pendiam, ia telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin vokal sekaligus pemimpin teknis tim di lapangan. Kualitasnya kini terjamin di semua aspek permainan. Ia berintegrasi dengan sempurna bersama Luka Modric dan Adrien Rabiot di lini tengah. Rata-rata poin Milan saat ketiganya starter di waktu yang sama mencapai angka 2,6 poin per pertandingan. Sebelum cedera, Pulisic mengambil peran penting untuk memastikan Milan tidak lumpuh total. Hal ini dilakukan karena absennya Rafael Leao. Sayangnya, nomor 9 klasik juga tidak datang dari bursa transfer musim panas. Sunderland rencanakan transfer musim dingin untuk striker AC Milan. Jika laporan terbaru dari media Italia Calcio Mercato diyakini benar, Sunderland sedang memantau Santiago Gimenez dengan saksama menjelang kemungkinan kepindahannya di bulan Januari. Namun, mereka tidak sendirian dalam perburuan ini, karena rival Liga Primer mereka, Brentford, juga memantau situasi penyerang tengah AC Milan tersebut. Meskipun menutup musim dengan gemilang dengan 6 gol dalam 19 penampilan, penyerang tengah rossoneri ini sejauh ini tampil kurang memuaskan di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Gimenez dikenal sebagai target man dengan atribut tradisional, fox in the box. Kemampuannya dalam menempatkan posisi, pergerakan, dan kemampuan berburu akan meningkatkan performa tim Mercedes, yang selama ini sering mengandalkan umpan silang dari lini tengah dan sayap. Ditanya tentang AC Milan, Vinicius Junior, mereka yang terbaik. Bintang Real Madrid, Vinicius Junior menyatakan apresiasinya terhadap AC Milan. Dia mengakui rossoneri sebagai salah satu merupakan tim terbaik di Eropa dan dunia. Pada Selasa malam kemarin, tim nasional Brasil yang dilatih oleh Carlo Ancelotti memainkan pertandingan persahabatan melawan Tunisia di Lille, Prancis. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Setelah pertandingan berakhir, Vinicius Junior menanggapi pertanyaan dari Alessandro Schiavone dari Milan News di Mix Zone. Pertanyaan tersebut adalah mengenai pandangannya terhadap AC Milan. Apakah saya menyukai Milan? Ya, mereka yang terbaik di Eropa dan dunia, jawab Vinicius. Pernyataan singkat namun padat ini menunjukkan kekaguman Vinicius terhadap rossoneri di Serie A. Lewandowski memberi harapan transfer gratis kepada AC Milan. AC Milan dikabarkan tengah berupaya mengamankan pemain veteran Barcelona, Robert Lewandowski sebagai agen bebas saat kontraknya berakhir pada Juni 2026, dan ia memberi harapan kepada rossoneri. Menurut Sky Sport Deutschland, Lewandowski telah menolak tawaran dari Fenerbahce dan ingin terus bermain di level tinggi musim depan. Hal ini memberi Milan harapan bahwa mereka dapat mengalahkan persaingan dari Liga Pro Saudi dan tawaran gaji yang tidak dapat mereka penuhi. Saya akan segera siap untuk memutuskan arah mana yang akan saya ambil. Saya akan mengevaluasi semua pilihan. Saya tidak tahu di mana saya akan berada atau apa yang ingin saya lakukan dalam beberapa bulan mendatang, kata Lewandowski kepada TVP Sport, melalui Calcio Mercato. AC Milan kemungkinan menyesali keputusan melepas Jørgen Strand Larsen. Dunia sepak bola penuh dengan momen, pintu geser. Dan salah satu momen tersebut melibatkan Jørgen Strand Larsen. Sang pemain bikin AC Milan menyesal. Surat kabar La Gazzetta dello Sport melihat kembali masa singkat Jørgen Strand Larsen di Italia, dengan sebuah premis penting. Pandangan ke belakang seringkali mengubah keputusan yang saat itu tampak logis. Tahun 2024 menjadi tahun loncatan baginya ke Liga Premier Inggris. Ia pindah ke Wolverhampton Wanderers dengan biaya sekitar 30 juta euro. Musim panas lalu, Wolves menolak tawaran fantastis sebesar 50 juta euro dari Newcastle United. Pada hari Minggu malam di San Siro,
Strand Larsen menampilkan kualitasnya. Ini menjadikannya penyesalan bagi tim yang telah lama sangat mendambakan seorang penyerang tengah.